Salam pemirsa CPN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita profesional kesehatan dan penulis memberikan kita inspiratif, menunjukkan jalan menuju kesehatan menyeluruh melalui prinsip yang ada di Eden. Sehingga kita dapat belajar di sini karena dalam buku ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun mendatang, dan juga memberikan kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi, menginspirasi, dan juga memberikan dorongan kepada kita, dan juga kisah dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Di dalam buku ini kita akan belajar banyak hal melalui kesehatan sehingga kita dapat mengerti prinsip yang sebenarnya yang Tuhan akan berikan melalui contoh yang ada di Eden untuk kita hidupkan di kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Keajaiban Kentang Rumania. Ayat intinya terambil dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Dia berkata, Tuhan telah menaruh amandelmu di sana. Siapakah kamu untuk mengeluarkannya? Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya baru saja dijadwalkan untuk sebuah operasi amandel mendesak di rumah sakit terbaik di Bukares. Dokter saya berkata, tenggorokan Anda sudah parah. Datanglah besok dan kami akan mengeluarkan amandel Anda. Kalau tidak, radangnya akan menuju ke jantung Anda. Dan sekarang ini wanita tua sederhana itu memberitahu saya bahwa tak seorang pun boleh mengeluarkan sesuatu dari tenggorokan saya yang sudah Tuhan taruh di sana. Baik, satu pelajaran menarik yang kita terima di dalam pelajaran ini. Dikatakan di sini bahwa pada saat kita yakin kepada Tuhan, apapun yang kita alami bisa untuk memiliki jalan keluar itu. Kita lihat dari contoh Yesaya ini, dia menolong orang dengan memberikan satu pelajaran bahwa ambillah sebuah kue ara, lalu orang itu mengambil dan ditaruhnya di bara, maka sembuhlah ia. Dengan sesuatu kepercayaan yang kita miliki pada saat orang mengatakan bahwa kita bisa sembuh dengan melakukan sesuatu, mungkin seringkali menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang memiliki iman yang teguh, orang yang memiliki iman yang kuat, maka pada saat diperintahkan maka dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita lihat dari contoh ini dikatakan bahwa kentang Rumania ini merubah akan kehidupan seseorang. Apa itu? Kita akan lihat di sini. Dia dikatakan bahwa amandelnya ada di sana dan tidak bisa ada yang mengeluarkannya. Dia tidak pernah berpikir seperti itu, tetapi dia dijadwalkan untuk beroperasi besoknya oleh dokter tersebut. Dan dokter itu berkata bahwa tenggorokan Anda sudah parah. Datanglah besok dan kami akan mengeluarkan amandel Anda. Pada saat kita mendengar kalimat ini, mungkin kita memiliki satu ketakutan yang besar. Dan pada saat itu pun kita ingin untuk sembuh dengan cepat. Sehingga pada saat itu pun pasti kita datang untuk kita melakukan operasi. Tetapi apa yang kita lihat dari contoh ini, dikatakan bahwa dan sekarang itu wanita sederhana itu memberi tahu bahwa tak seorang pun boleh mengeluarkan sesuatu dari tenggorokan saya yang sudah Tuhan taruh di sana. Dia memiliki satu kepercayaan teguh kepada Tuhan. Sehingga bahwa amandel itu Tuhan sudah taruh di sana, tempatnya di sana. Jadi tidak ada yang bisa mengeluarkan sendiri kecuali Tuhan yang menolong dia untuk amandel itu kembali sembuh. Dan kita lihat di sini ceritanya sangat menarik untuk kita pelajari. Dikatakan bahwa dia melanjutkan pertama-tama hilangkan dulu gula, tepung putih, garam halus atau keju. Makanlah hanya 3 kali sehari. Jangan ada yang digoreng dan pastikan Anda memiliki salad setiap kali makan. Setiap malam ambil 1 kentang mentah, potong seperti potongan 2 kerucut dan tempelkan di telinga Anda. Parut sisa kentang dan oleskan di leher Anda. Ikat selembar kain di leher dan telinga Anda untuk menekan kentang tetap pada tempatnya. Mintalah istri Anda untuk meneteskan 3 tetes perasan jeruk lemon segar pada amandel Anda. Kemudian berdoa dan tidur. Saya akan mendoakan Anda juga.
Pada saat kita mendengarkan satu harapan yang diberikan oleh orang, maka kita percaya bahwa kita bisa untuk sembuh. Kalau kita melihat contoh-contoh di rumah sakit, pada saat ada yang datang melawat dan mendoakan akan orang tersebut, dan dengan doa yang diucapkan itu memiliki satu harapan, maka orang yang sakit pun merasa percaya bahwa dia akan kembali untuk sembuh. Begitupun dengan contoh di sini, dikatakan bahwa dia dijadwalkan untuk operasi, tetapi dikatakan di sini bahwa satu anjuran yang diberikan kepada dia yaitu pertama-tama hilangkan dulu gula, tepung putih, garam halus atau keju untuk tidak dikonsumsi. Kalau kita lihat di atas dikatakan bahwa ambil sebuah kuah arah lalu ditaruhnya di bara maka sembuhlah ia. Kalau ini dikatakan bahwa hilangkan dulu gula, tepung putih, garam halus atau keju. Tetapi kita harus makan 3 kali sehari, jangan ada yang digoreng. Dan pastikan Anda makan salad setiap hari. Kenapa dikatakan salad? Untuk kita bisa mengonsumsi hijau-hijau yang membuat tubuh kita menjadi memiliki banyaknya serat untuk kita bisa masukkan di dalam tubuh kita. Sehingga itulah yang merubah akan setiap pola pikir manusia. Seringkali kita merasa bahwa kenapa kita harus tinggalkan gula, kenapa kita harus tinggalkan tepung, garam halus atau keju. Itu adalah makanan yang enak. Kita lihat di sini dikatakan bahwa pertama-tama kita harus hilangkan. Kenapa? Kita diberikan contoh bahwa kita harus bisa untuk tinggalkan semuanya pada saat kita mengalami satu masalah besar dalam kehidupan kita. Kita harus tinggalkan itu untuk kita merubah akan kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa kita harus makan setiap hari itu 3 kali. Tetapi makanannya jangan digoreng. Seperti contoh di atas dikatakan bahwa dia hanya ditaruh di bara. Lalu kita lihat di sini bahwa dianjurkan juga setiap malam 1 kentang mentah, potong seperti potongan 2 kerucut dan tempelkan di telinga Anda. Parut sisa kentang dan oleskan di leher Anda. Pada saat kita mendengarkan kalimat ini mungkin tidak masuk akal. Tetapi kalau kita yakin dan percaya kepada Tuhan ini adalah anjuran yang benar, maka kita harus bisa untuk melakukannya. Kita lihat di sini bahwa pada saat dia dianjurkan, dia benar-benar melakukannya. Dia ikat selembar kain di leher dan telinga Anda untuk menahan kentang pada tempatnya. Mintalah istri Anda untuk meneteskan 3 tetes perasan jus lemon pada amandel Anda. Kemudian berdoa dan tidur, saya mendoakan Anda juga. Pada saat kita mendapatkan motivasi ini, mungkin kita memiliki harapan. Tetapi pada saat kita menjalaninya, mungkin kita tidak bisa untuk sanggup menjalaninya. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita masih memiliki banyak keraguan, banyak kekhawatiran yang kita terima dari orang ini. Meskipun kita percaya ini adalah satu harapan, tetapi sebagai seorang manusia, mungkin dia akan merasa ragu dengan apa yang dia jalani. Tetapi pada saat dia berdoa dan dia mau untuk menjalaninya, maka dia akan sukses untuk mendapatkan satu kesembuhan melalui contoh yang diberikan ini. Kita lihat juga di sini dikatakan bahwa jangan tanya kenapa, tetapi saya mencobanya. Selama 1 minggu saya pergi tidur dengan kentang mentah di leher dan telinga saya. Saya berbau seperti peternakan dan mengacaukan tempat tidur saya dengan parutan kentang mentah. Tepat 1 minggu kemudian, ketika saya melihat tenggorokan saya di cermin kamar mandi, saya terkejut. Amandel saya kembali ke ukuran yang normal. Itu tidak pernah demikian sejak saya kecil. Keduanya berwarna seperti merah cerah dan yang lebih penting, semua infeksinya telah hilang. Baik, karena dia percaya untuk terus menjalaninya, sehingga pada saat itu dia tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi, tetapi dia terus untuk mencobanya. Sehingga 1 minggu kemudian dia seperti orang yang sangat kebingungan dengan apa yang sudah dilakukan. Dikatakan bahwa selama 1 minggu saya pergi tidur dengan kentang mentah di leher dan telinga saya. Saya berbau seperti peternakan dan mengacaukan tempat tidur saya dengan parutan kentang mentah. Kalau kita membayangkan ini, bahwa ini adalah satu hal yang sangat tidak mungkin untuk terjadi. Tetapi apa yang terjadi kita lihat di sini bahwa 1 minggu kemudian ketika dia melihat tenggorokannya di cermin kamar mandi, dia sangat terkejut. Karena mujizat itu terjadi untuk dirinya. Karena dia yakin dan percaya dia sanggup untuk menjalani selama 1 minggu itu. Sehingga itu kembali untuk merubah akan kehidupannya. Kita lihat di sini bahwa amandelnya kembali ke ukuran yang normal. Itu tidak pernah
terjadi demikian sejak dia kecil. Sejak kecil dia sudah mengalami amandel yang sangat besar ini dan perlu untuk dioperasi. Tetapi dia menjalani ansuran dari orang tersebut atau dokter itu. Maka dia sanggup untuk bisa melakukan perubahan melalui dirinya sendiri. Dia dilarang untuk tidak mengonsumsi gula, dia dilarang untuk tidak mengonsumsi tepung putih, garam, halus, dan juga keju ini. Dia menjalani semuanya dan dia melakukan apa yang dianjurkan untuk bisa kembali sembuh. Kita percaya Tuhan menganjurkan kita segala sesuatu untuk kebaikan kita sendiri. Tetapi kenapa kita tidak mau untuk melakukannya? Karena mungkin kita belum memiliki satu kesalahan untuk membuat hidup kita menjadi hidup yang tidak layak. Sehingga kita masih mau untuk membantah, masih mau untuk melawan. Sehingga itulah yang menjadikan hati kita menjadi hati yang bebal, hati yang sangat tidak bisa untuk menurut. Tetapi pelajaran ini mengingatkan kepada kita, dengan apa yang Tuhan ajarkan, kita harus terima itu dan percaya bahwa Tuhan melakukan itu untuk kebaikan kita sendiri. Kita lihat di sini, pada saat dia sudah melihat kehidupannya sudah normal, melihat akan amandel yang terjadi. Keduanya berwarna seperti mawar cerah, dan juga lebih penting, semua infeksinya telah hilang karena dia melakukan anjuran yang diberikan itu. Tuhan menganjurkan kepada kita segala sesuatu yang baik, tetapi kehidupan kita seringkali kita memiliki sesuatu hal yang terlihat baik untuk kita, bukan baik yang datang dari Tuhan itu sendiri. Keesokan harinya saya pergi ke dokter saya. Ketika saya masuk ke kantornya, dia langsung menyatakan saya gila, tidak bertanggung jawab dan menjadi bahaya publik. Saya bilang, "Dok, apakah Anda tidak ingin memeriksa tenggorokan saya?" "Hanya dari balik dinding kaca," ujarnya. "Ayolah, desak saya sekali saja." Dia menutup mulutnya dengan ujung jas labnya dan mendekat. Saya dengan bangga membuka mulut saya. Dia tertegun dan berkata, "Tidak mungkin, duduklah dan ceritakanlah semuanya pada saya." Baik, inilah yang akan terjadi pada saat kehidupan kita bertemu dengan orang yang mengatakan bahwa kita harus bisa untuk melakukan operasi itu. Kita lihat dokter ini pada saat pasiennya datang dengan keadaan yang sudah sembuh, mungkin dia merasa bahwa ini ada hal yang aneh. Dia sangat bahaya buat banyak orang, sehingga dia tidak mau untuk menjalani waktu yang sudah diberikan itu, atau dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi sehingga dia menjadi bahaya publik. Tetapi orang yang sudah sembuh ini meminta bahwa, "Dok, apakah Anda tidak ingin untuk memeriksa akan tenggorokan saya?" Di balik dinding kaca dia hanya mengatakan, "Ayo, desak saya." Hanya dari balik dinding kaca dia bilang, "Saya mendesaknya. Ayo, datang untuk mengecek saya sekali saja." Dia menutup mulutnya dengan ujung jas labnya dan mendekat. Saya dengan bangga membuka mulut saya. Dia tertegun dan berkata, "Tidak mungkin, duduklah dan ceritakan pada saya apa yang terjadi." Kita lihat bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya pada saat kita benar-benar mau untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Pada saat dokter itu memvonis bahwa dia harus melakukan operasi, tetapi dia percaya bahwa ada cara lain yang harus dia gunakan. Sehingga dia menjalani itunya dengan kesungguh-sungguhan. Sehingga pada saat dia menjalani itu, dia memiliki satu kesembuhan. Dan melalui kesembuhan itu dia membawa kesembuhan itu kepada dokternya, untuk dia menceritakan kepada dokternya bahwa dengan cara lain juga dia pasti untuk sembuh. Jadi dengan ini dia menceritakan bahwa Tuhan sedang bersama dengan dia. Dia menceritakan bahwa Tuhan yang dia percaya itu sanggup untuk menyembuhkan dia. Sehingga dokter itu merasa tertegun di hadapannya. Lalu dia duduk dan dia menanyakan apa yang terjadi. Dan juga dikatakan di sini bahwa saya bilang, "Dok, ambillah sebuah kentang, jangan direbus. Itu harus mentah. Itu akan berbau tidak enak dan akan membuat bantal Anda berantakan." Tetapi dalam Alkitab Tuhan telah memberi kita petunjuk tentang solusi alami, seperti menggunakan ramuan yang ditempelkan. Tahukah Anda mengapa ramuan tempel begitu ampuh dan kapan harus menggunakannya? Mungkin ini saatnya mencari tahu. Baik, di akhir pelajaran kita melihat satu cerita bahwa di dalam Alkitab Tuhan memberikan banyak sekali solusi alami di dalam kehidupan kita dengan menggunakan ramuan-ramuan yang kita tempelkan di dalam tubuh kita yang sedang mengalami kesakitan. Tuhan sudah menuliskan semuanya, tetapi kita tidak pernah membaca dengan
cermat, membaca dengan hikmatnya Tuhan, sehingga kita tidak mengerti apa yang ada dalam isi Alkitab. Sehingga pada saat kita mengalami sakit, kita yang utama adalah kita pergi kepada dokter. Kita tidak percaya kepada dokter alami kita, yaitu Tuhan sendiri yang mampu untuk menyembuhkan akan setiap penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga kita percaya di dalam kesehatan Tuhan sudah menuliskan setiap obat-obat atau ramuan-ramuan yang kita akan gunakan untuk menyembuhkan akan tubuh kita. Tetapi marilah kita belajar untuk percaya kepadanya, bersandar kepadanya, dan lebih giat lagi untuk mencari Dia lebih dekat. Karena Dialah yang akan menunjukkan jalan mana yang harus kita pilih untuk menjadi manusia yang sehat secara pikiran, secara kebenaran, dan juga secara fisik kita. Jadi marilah kita belajar, inilah yang harus kita percaya kepada Tuhan. Keajaiban itu akan terjadi pada saat kita sanggup untuk menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Karena semua kesungguhan kita akan menjadi satu keajaiban terbesar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.